Saudara, misi menggerebek bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah berubah menjadi insiden berdarah. 3 anggota Satres Narkoba Polres Katingan gugur setelah diserang sekelompok orang saat berada di rumah terduga bandar narkoba. Lalu apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat 3 polisi gugur saat penegakan hukum? Tangis keluarga pecah saat jenazah Aibda Yudi Perdana Putra tiba di Rumah Sakit Bayangkara di Palangkaraya untuk diotopsi pada Kamis 2 Juli. Aibda Yudi mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Jenazah Aibtu Anumerta Yudi dievakuasi menggunakan ambulans menuju Palangkaraya. Almarhum adalah salah satu korban yang gugur saat tim Satres Narkoba Polres Katingan melakukan operasi penindakan terhadap jaringan bandar sabu. Melihat itu Yudi, ini jangan-jangan ini keponakan saya, gitu aja. Nah, ternyata setelah saya lihat fotonya, ternyata betul. Gitu. Kalau itu kita mungkin serahkan ke pimpinan dia gimana gitu kan, itu aja. Lalu seperti apa kronologi dari penggerebekan bandar sabu yang berubah menjadi tragedi berdarah itu? Rupanya saudara, operasi bermula dari informasi masyarakat soal adanya dugaan peredaran sabu di Desa Tumbang Kaleme. Dari hasil penyelidikan mengarah kepada seorang target operasi berinisial BIO yang diketahui merupakan residivis kasus narkotika. 12 personel Satres Narkoba Polres Katingan diterjunkan untuk melakukan penindakan. Sesampainya di lokasi, personel dibagi menjadi 2 tim. Tim pertama bertugas menggerebek di rumah target, sedangkan tim kedua disiagakan sebagai unsur pendukung. Sebenarnya target berhasil ditangkap saudara, tetapi situasi berubah 180 derajat saat beberapa orang di dalam rumah dan warga sekitar melawan menggunakan senjata tajam berupa parang. Kemudian situasi semakin tidak terkendali dan massa terus berdatangan yang menyerang menggunakan senjata tajam hingga senjata api rakitan. Dalam kondisi terdesak, personel berupaya menyelamatkan diri sembari meminta bantuan penebalan pasukan. Sejumlah anggota bahkan terpaksa berenang menyeberangi sungai dan berlindung di kawasan hutan untuk menghindari amukan massa. Tetapi naas, Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra menjadi salah satu polisi yang gugur. Sebagai Kanit 3 Satres Narkoba Polres Katingan, almarhum dikenal berdedikasi tinggi dan sebagai ujung tombak yang tak kenal takut dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Di luar seragam dinasnya, anak sulung dari 2 bersaudara ini adalah sosok pria yang sangat sederhana dan ringan tangan. Di mata keluarga besar yang bermukim di Palangkaraya, Yudi adalah pria tulus dan suka menolong sesama tanpa pernah menyombongkan atau menceritakan bahaya tugasnya di kepolisian. Jenazah Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dimakamkan di tempat pemakaman umum di Kelurahan Kasongan, Katingan. Berlangsung dengan penuh haru saudara, isak tangis keluarga mengiringi pemakaman yang diawali dengan tembakan salvo sebagai penghormatan terakhir. Prosesi pemakaman secara kedinasan kepolisian dipimpin Kapolres Katingan, AKBP Dodi Hartono selaku Inspektur Upacara. Salah satu terduga pelaku penyerangan polisi saat penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kaleme, Katingan, Kalimantan Tengah telah ditangkap. Terduga pelaku ditangkap saat berada dalam kapal pencari emas di Sungai Katingan. Saat ditangkap, tidak ada perlawanan dari pelaku. Ia pun langsung dibawa ke Polres Katingan. Banyak Pak ya, terduga pelaku lagi lainnya. Ya, saya tadi dapat informasi dari tim yang saya tugaskan untuk pengungkapan perkara ini. Dan informasinya ada mengamankan 1 orang diduga pelaku. Namun demikian saat ini masih dalam pendalaman tim penyidik.
Dua polisi lain yakni Aibtu Sumaryanto dan Bribda Nopandri sempat dinyatakan hilang usai insiden penyerangan. Pencarian yang dilakukan tim gabungan akhirnya membuahkan hasil. Jenazah Bribda Nopandri ditemukan di daerah aliran Sungai Katingan, tepatnya di seberang desa Tumbang Lahang pada Sabtu 4 Juli. Sehari kemudian, Minggu 5 Juli, jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di sungai desa Tumbang Kaleme. Pada hari Minggu 5 Juli 2026 pukul jam 9.45 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban terakhir atas nama Sumaryanto dalam kondisi meninggal dunia sejauh 8 km ke arah hilir dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya untuk penanganan lebih lanjut. Pasca penyerangan saat penggerebekan narkoba yang berujung gugurnya 3 polisi, Kompolnas ke lokasi kejadian di desa Tumbang Kaleme. Dari penelusuran Kompolnas, tim yang menggerebek rumah terduga bandar sabu diteriaki sebagai perampok. Teriakan itu memicu keluarga terduga bandar merangsek ke rumah dan melukai polisi hingga mengejar keluar rumah. Korban itu diawali dengan ketika anggota sudah fase pertama dapat apa yang ditarget, ya, memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota kepolisian, menunjukkan suratnya, malah diresponnya dengan teriakan bahwa yang datang ke sana adalah perampok dengan teriak-teriak. Makanya 1-2 keluarga yang memang rumahnya dekat di sana itu merangsek ke rumah tersebut. Kami menduga bahwa mereka mengalami penyiksaan. Polri memastikan terus mengejar bandar narkoba di Katingan yang menyebabkan 3 anggota Satres Narkoba gugur setelah diserang sekelompok orang. Atas gugurnya 3 polisi dalam tugas, Polri memberikan kenaikan pangkat luar biasa. Secara prinsip kita berduka, Polri berduka untuk personel yang gugur sudah diberikan penganugerahan satu kenaikan pangkat luar biasa. Kemudian Satuan Polda juga membackup Polres termasuk yang dari Barreskrim untuk mengejar jaringan dari pengedar narkoba yang ada di Katingan ini. Publik menanti ditangkapnya lagi para pelaku penganiaya 3 anggota Polri saat penggerebekan narkoba di Katingan. Perang terhadap narkoba harus terus digencarkan demi melindungi masyarakat dan generasi muda. Tetapi nyawa penegak hukum juga harus dilindungi agar tidak ada lagi kasus serupa berulang di kemudian hari.